Saya nol. Hari ini saya mau bilang gini, saya mau ajarin ada orang di sana itu bilang pasal 367 nggak masuk dalam pencurian. Nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, klien Anda, istri dan anak-anak bisa dilaporkan pasal 367 yang termasuk di dalam delik aduan. Ya, itu namanya pencurian dalam keluarga. Nanti kita uji di pengadilan. Oke? Ciao. Halo, salam Hotman Paris kepada semua istri-istri di Indonesia. Semua istri-istri di Indonesia. Saya ada sayembara. Tapi hadiahnya bukan uang. Hadiahnya adalah meningkatkan hak-hak harga diri wanita. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar tokoh dan selebritas tanah air yang selalu saja bikin berita, dan karena berita mereka akan tetap eksis di ranah media. Masih soal perseteruan antara Hotman Paris dan Hotma Sitompul yang juga melibatkan para pengacaranya yang kini nampaknya makin memanas, saling serang di media sosial, terutama soal pasal-pasal pencurian yang dituduhkan kepada memanas, saling serang antara pengacara dari Hotma Sitompul yakni Partahi Siombing dengan Hotman Paris. Partahi Siombing menantang Hotman Paris untuk membuktikan perkataannya yang soal pasal 367 di pengadilan. Kemudian Hotman Paris bikin sayembara. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimana kisahnya? Yuk simak video di Fakta Bang Pin ini. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan selalu ada doa dalam setiap lentikan jadin. Seperti kita tahu bahwa sejak kemarin malam Hotman Paris Hutapea menyerang bertubi-tubi pihak pengacara dari Hotma Sitompul, terutama soal pasal 367. Hotman Paris tetap yakin bahwa di dalam pasal itu tidak ada yang namanya pencurian di dalam rumah tangga selama tidak ada pisah. Artinya sebelum ada perjanjian pisah ranjang atau pisah harta kekayaan di pengadilan. Sementara seperti kita tahu bahwa kejadian diambilnya barang-barang dari rumah Hotma Sitompul dipindah ke rumah orang tua Desiree itu terjadi sebelum perceraian. Artinya sebelum ada perjanjian pisah harta kekayaan. Dan hal ini menurut Hotman Paris tidak dapat diadukan sebagai tindak pidana pencurian. Namun pagi tadi hal itu dibantah oleh Partahi Siombing. Sambil bersepeda, dia pun memberikan tantangan untuk membuktikan perkataannya dan juga Hotman Paris Hutapea di ranah hukum. Dan kemungkinan Senin ini akan mulai diajukan gugatan atau aduan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Desiree ke harta Hotman Sitompul. Saya nol. Hari ini saya mau bilang gini, saya mau ajarin ada orang di sana itu bilang pasal 367 nggak masuk dalam pencurian. Nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, klien Anda, istri dan anak-anak bisa dilaporkan pasal 367 yang termasuk di dalam delik aduan. Ya, itu namanya pencurian dalam keluarga. Nanti kita uji di pengadilan. Oke? Ciao. Sementara itu, Hotman Paris justru membuat sayembara kepada para ibu-ibu di seluruh Indonesia atau para wanita atau para istri di seluruh Indonesia. Sayembara itu memang dimaksudkan untuk memberikan pukulan telak bahwasanya Hotman Paris sudah pernah memenangkan pertikaian soal pasal 367 itu. Hotman Paris berhasil membela seorang istri yang dituduh mencuri oleh suaminya. Beginilah sayembara dari Hotman Paris Hutapea. Halo, salam Hotman Paris kepada semua istri-istri di Indonesia. Semua istri-istri di Indonesia. Saya ada sayembara, tapi hadiahnya bukan uang. Hadiahnya adalah meningkatkan hak
hak-hak harga diri wanita. Sayembaranya adalah, apakah Anda tahu bahwa dalam sejarah hukum Indonesia, dalam sejarah pengadilan Indonesia, ada kasus yang sangat besar di Surabaya, di mana seorang pengusaha melaporkan istrinya karena tuduhan pencurian dan sempat istrinya dipenjara. Dan kemudian Hotman datang dari Jakarta membela dan istri tersebut bebas sampai Mahkamah Agung dengan alasan tidak ada pencurian untuk suami istri. 367 KUH pidana. Sayembaranya, apakah Anda tahu perkara mana? Halo para istri, apa? Ya, bagi yang belum tahu, kisah itu terjadi di tahun 2016. Seorang wanita yang juga merupakan konglomerat dan suaminya juga merupakan konglomerat yang bernama Cincin. Suaminya bernama Gunawan Angka Wijaya. Keduanya seorang suami istri yang dulunya bekerja sama dan mereka mampu menjadi pengusaha sukses di bidang properti. Salah satu yang mereka punya adalah gedung mewah bergaya klasik Empire Palace yang berada di pusat kota Surabaya. Karena bentuknya yang mewah, tak heran Empire Palace selalu ramai disewa untuk berbagai event. Kisah yang menguras emosi itu bermula pada Juli 2016. Kala itu Cincin menggugat cerai suaminya. Bukannya mendapat jawaban, di bulan yang sama dia malah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya karena tuduhan pencurian. Karena itu, Cincin pun harus mendekam di penjara pada medio November sampai Desember. Karena ada di penjara, dia pun harus berpisah dengan anak-anaknya, yakni Janice, James, dan Lawrence. Masih terbayang jelas diingatan Cincin saat menyaksikan air mata sang putri jatuh ketika dirinya digelandang masuk sel. Saya hanya bisa bilang, sabar nak, mama aman di sini, kamu jaga kesehatan ya, jaga adik-adikmu juga, kata Cincin sembari menerawang mengingat percakapannya di masa lalu dengan putri sulungnya itu. Karena dia di penjara juga, Cincin tidak bisa menemani langsung putri bungsunya Lawrence saat dirawat di rumah sakit. Untungnya Cincin tidak perlu lama-lama berada di penjara sebab banyak orang yang menawarkan penangguhan penahanan kepada dirinya. Lebih dari 600 orang menawarkan, bahkan ada yang tidak dia kenal. Itulah yang dia anggap kepanjangan dari Tuhan di dunia ini. Begitu cerita Cincin sambil berkaca-kaca. Setelah melakukan serangkaian persidangan, Cincin yang didampingi oleh Hotman Paris Hutapea akhirnya divonis bebas murni oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Agustus 2017 dan diperkuat oleh keputusan berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung pada Mei 2018. Hotman pun mengupload foto kemenangannya itu disertai caption untuk memberikan warning kepada pihak Hotma Sitompul. Senyum kemenangan di pengadilan Surabaya. Vonis bebas terhadap istri yang dituduh mencuri oleh suaminya. Suaminya konglomerat, Hotman pengacara dari Nyonya Cincin di PN Surabaya. Vonis bebas sampai Mahkamah Agung. Tidak berlaku pasal pencurian terhadap antara suami istri. Nyonya Cincin peluk putrinya.